Siapa sih yang berhasil di dunia ini dan kenapa? Nah, ini pertanyaan yang bakal kita kulik bareng-bareng. Kita semua kan sering dengar teori-teori populer, ya kayak kerja keras, pantang menyerah, tapi apa benar itu aja cukup? Hari ini, kita bakal bongkar mitos-mitos itu dan cari tahu apa sih sebenarnya yang jadi pendorong kesuksesan. Yuk, kita mulai. Coba dibayangin, Anda itu anak umur 4 tahun. Terus ada orang dewasa naruh satu marshmallow di depan Anda dan bilang, kamu boleh makan ini sekarang, atau kalau kamu sabar nunggu 15 menit nanti kamu dapat 2. Kira-kira apa yang bakal Anda pilih? Nah, tes marshmallow yang terkenal ini sering banget loh dianggap sebagai kunci buat memahami kesuksesan. Oke, ini dia teori populer yang pertama datang dari psikolog Walter Mischel. Dia itu ngikutin anak-anak dari tes marshmallow-nya selama 50 tahun. Dan hasilnya, wow! Anak-anak yang bisa nunggu buat marshmallow kedua ternyata cenderung punya nilai ujian lebih tinggi, karir lebih bagus, hubungan lebih stabil, bahkan lebih sehat. Jadi idenya di sini, kontrol diri adalah kunci sukses. Lanjut, kita punya teori dari Carol Dweck. Dia nemuin kalau ada 2 jenis pola pikir. Ada yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap, yang nganggap gagal itu ya udah, tamat, akhirnya mereka nyerah. Tapi, orang dengan growth mindset atau pola pikir berkembang justru melihat kegagalan sebagai pelajaran. Mereka malah jadi makin semangat. Jadi di sini kuncinya adalah ketahanan atau resiliensi. Dan yang ketiga, dari K. Anders Ericsson, ada gagasan soal latihan yang disengaja. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi kerja cerdas. Maksudnya, kita harus nentuin tujuan, evaluasi kelemahan diri, dan terus-menerus nyesuaiin strategi. Nah, bagian paling susahnya itu ya tahu di mana letak kelemahan kita. Seperti yang ditunjukin sama efek Dunning-Kruger. Itu loh bias kognitif di mana orang yang kemampuannya rendah malah ngerasa jago banget. Oke, jadi ada kontrol diri, ketahanan, dan penilaian diri. 3 pilar kesuksesan, kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi tunggu dulu, ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Ada cacat yang fundamental banget dalam logika ini. Nah, ini dia intinya. Ini ide yang krusial banget. Cuma karena 2 hal terjadi berbarengan, bukan berarti yang satu jadi penyebab yang lain. Gimana kalau kontrol diri itu ternyata bukan penyebab kesuksesan, tapi cuma kebetulan aja terjadi bersamaan dengannya. Pernyataan ini benar-benar maksa kita buat mempertanyakan semua yang barusan kita bahas. Biar gampang, kita pakai contoh simpel deh. Kita kan tahu ya, banyak orang sukses bangunnya jam 4 pagi. Tapi, apa iya kalau Anda sekarang mulai pasang alarm jam 4 pagi, Anda bakal otomatis jadi sukses? Ya enggak juga kan? Bangun pagi itu adalah efek dari punya tujuan dan motivasi, bukan penyebabnya. Jadi, ini dia poin utamanya. Sifat-sifat kayak kontrol diri, ketahanan, dan growth mindset itu bukanlah penyebab kesuksesan. Justru sebaliknya, kesuksesan yang sering banget akarnya itu dari stabilitas finansial, itulah yang menciptakan sifat-sifat ini. Wah, ini benar-benar membalikan seluruh argumen yang selama ini kita percaya. Oke, kalau bukan sifat-sifat itu, terus apa dong penyebab sebenarnya? Banyak studi makroekonomi nunjukin kalau prediktor terbesar kesuksesan seseorang itu bukan seberapa pintar dia di sekolah, tapi apakah orang tuanya kaya atau miskin. Yuk kita lihat bedanya di mana. Coba kita perhatiin tabel ini. Di kolom kosakata kita lihat orang tua kaya cenderung pakai bahasa yang lebih kompleks dan bervariasi. Terus di bawah sikap, mereka lebih suka menjelasin. Misalnya nih, kalau anaknya nyentuh kompor panas, mereka bakal jelasin kenapa itu bahaya. Sebaliknya, orang tua miskin seringkali lebih otoriter. Mereka mungkin cuma bakal teriak, jangan sentuh itu. Dan yang mungkin paling penting, di bawah stabilitas, orang tua kaya bisa nepatin janji, menciptakan dunia yang bisa ditebak. Sementara orang tua miskin, karena kendala finansial, seringnya nggak bisa, jadi dunia anaknya terasa nggak stabil. Nah, dengan pemahaman baru ini, yuk kita balik lagi ke teori-teori awal tadi. Kita akan lihat teori-teori itu bukan lagi sebagai tes karakter, tapi sebagai respons yang rasional terhadap lingkungan tempat seseorang dibesarkan. Coba kita lihat lagi tes marshmallow. Buat anak yang tumbuh di lingkungan gak stabil, di mana janji itu sering banget diingkarin, nungguin marshmallow kedua itu justru gak rasional. Pengalaman ngajarin mereka kalau satu yang pasti di tangan itu jauh lebih baik daripada 2 yang cuma janji. Jadi, makan marshmallow itu bukan kegagalan kontrol diri, itu adalah keputusan logis berdasarkan bukti dari dunia mereka. Nah, ini juga berlaku buat teori-teori lainnya. Punya ketahanan itu jauh lebih gampang kalau Anda tahu ada jaring pengaman kalau Anda gagal. Dan susah banget kan mau refleksi diri dan merencanakan masa depan kalau tiap hari stres mikirin kebutuhan dasar. Jadi sifat-sifat ini tuh sebenarnya kemewahan yang datang dari stabilitas. Ini jadi nimbulin pertanyaan, kenapa sih gaya pengasuhan ini bisa beda banget dan seolah-olah kaku gitu?
Jawabannya adalah karena gaya-gaya ini sebenarnya strategi paling optimal untuk nyiapin anak-anak buat dunia yang sangat berbeda yang bakal mereka hadapi. Ini benar-benar ngegambarin perbedaan intinya. Anak-anak dari keluarga kaya itu dilatih buat bernegosiasi. Mereka diajarin buat nanya, menantang, dan berdebat supaya dapat hasil terbaik. Mereka disiapin buat jadi pemimpin. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin dilatih untuk taat. Mereka diajarin kalau menantang otoritas itu bakal bikin masalah. Jadi strategi terbaik yang ikut aja. Mereka disiapin buat jadi pekerja. Ini kebenaran yang dalam banget. Buat sebagian besar orang tua, tekanan sosial untuk bisa diterima di lingkungan itu lebih kuat daripada dorongan buat bikin anak mereka sukses dengan cara yang nggak biasa. Mereka niru apa yang dilakukan orang tua lain di sekitar mereka, karena itu strategi paling aman supaya anak mereka diterima di komunitasnya. Oke, kalau sistemnya sekaku ini, yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin, kenapa ya masyarakat bisa berubah? Kenapa revolusi bisa terjadi? Anehnya nih, ketidakstabilan sistem itu nggak datang dari bawah, tapi justru dari atas. Orang kaya kan dilatih buat selalu mau lebih, buat negosiasi demi hasil maksimal. Tapi posisi kekuasaan itu kan terbatas. Posisi CEO, jabatan politik penting, dan semacamnya. Nah, ketika ada terlalu banyak orang kaya yang ambisius berebut kursi yang sedikit, pasti ada yang kalah. Dan para elit yang frustrasi dan gak puas inilah yang seringnya punya sumber daya buat mendanai atau bahkan memimpin perubahan sosial yang drastis. Kalau kita lihat sejarah ya, ini cara-cara orang buat keluar dari kelas sosialnya. Perang dan revolusi bisa merombak total tatanan sosial. Nikah sama kelas atas juga strategi klasik. Dan ada beberapa orang yang nekat, ngambil risiko tinggi, ninggalin semua yang mereka kenal buat cari keuntungan di tempat lain. Coba perhatiin polanya di sini. Sebagian besar jalan ini berisiko tinggi banget, bergantung sama keberuntungan murni, atau bahkan keduanya. Buat kebanyakan orang, sistem ini emang dirancang buat nahan mereka di tempat. Coba deh, kita anggap revolusi itu sebagai riset permainan. Ketika sebagian besar pemain ngerasa aturannya udah diatur buat melawan mereka, dan mereka nggak punya kesempatan buat menang, ya mereka nggak punya alasan lagi buat terus main. Satu-satunya pilihan mereka ya, balikin papan permainannya, dan mulai dari awal. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang provokatif. Kalau struktur sosial secara alami menciptakan ketidaksetaraan yang akhirnya mengarah ke produksi elit berlebih dan ketidakpuasan massa, mungkinkah sistem ini dalam jangka panjang secara inheren memang dirancang untuk runtuh dan diriset ulang? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.